Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wa akhtamil sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan teori motivasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pengaruh sosiokultural ya terhadap motivasi. Sebelum kita mengkaji terlebih jauh tentang pengertian sosiokultural ya terhadap motivasi, yang pertama kita kaji dulu tentang apa itu motivasi ya, sehingga kemudian kita bisa mengingat kembali ya tentang perkuliahan kita, yaitu tentang teori motivasi. Motivasi sendiri berasal dari kata Latin movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Kata motivasi berasal dari kata motif ya. Kata motif diartikan sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi di sini ya dari kata movere, artinya adalah dorongan atau penggerak. Motivasi berasal dari kata motif ya. Jadi motif itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi motif ini penting ya, semacam sebuah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Tanpa motif ya seseorang mungkin tidak akan melakukan sesuatu tersebut. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Jadi dorongan yang muncul dari dalam, baik itu dipengaruhi oleh diri sendiri maupun dipengaruhi oleh lingkungan atau dorongan luar tadi ya yang ekstrinsik, untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Itulah yang kemudian disebut sebagai motif. Maka motivasi dapat diartikan menjadi suatu upaya yang berfungsi sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Jadi kalau kita kemudian ada semacam dorongan, ada semacam gerakan agar supaya kita aktif, agar kita melakukan aktivitas, itulah yang kemudian disebut sebagai motivasi. Motif menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat mendesak. Jadi saat-saat tertentu ya motif itu kemudian bisa menjadi aktif. Saat-saat tertentu kemudian muncul dorongan, muncul gerakan untuk melakukan sesuatu. Apalagi pada saat seseorang itu ingin mencapai suatu tujuan yang sangat mendesak. Nah, pada pertemuan kemarin ya kita sudah mengkaji tentang klasifikasi motivasi ya. Menurut Ibn Syah mengatakan secara umum motivasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang muncul dari diri sendiri, ataupun motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang direspon ataupun dipengaruhi dari luar diri atau lingkungan atau orang lain. Nah, setelah kita mengetahui motivasi, sekarang kita kaji tentang pengertian sosiokultural. Menurut Sukamto menyatakan bahwa sosiokultural adalah suatu wadah atau proses yang menyangkut hubungan manusia dengan kebudayaan. Jadi hubungan manusia dengan kebudayaan itulah yang disebut sebagai sosiokultural, di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur olehnya. Terjadi proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebudayaan dan spiritual. Jadi sekali lagi antara manusia dan juga kebudayaan itu saling mengikat ya. Terus kemudian di dalam sosiokultural itu muncul semacam unsur-unsur kebudayaan ataupun unsur-unsur yang sifatnya adalah spiritual. Misalnya kalau yang spiritual ya biasanya muncul
ajaran-ajaran tentang apa ya, bahwa kita tidak boleh seperti ini dan seperti ini, ataupun munculnya ajaran-ajaran suatu keagamaan ya. Misal kalau kita orang Islam ya, berarti apa ya istilahnya, kita sudah dilatih ya, ataupun sudah melihat orang-orang tua kita melaksanakan ajaran Islam, sehingga kemudian kita bisa mengikuti ajaran orang tua kita. Ya, lingkungan sosiokultural bersifat dinamis ya, jadi sangat dinamis, sangat lentur sekali ya, dan lingkungan senantiasa mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan zaman ya, karena dinamis tadi, jadi tidak tetap sifatnya adalah dinamis ya, bisa berubah-ubah ya, tergantung dengan perkembangan zaman. Saat ini memasuki era digital yang mana akses informasi begitu cepat dan semakin luas. Jadi semakin apa ya, di era digital ini ya, yang mana akses informasi, akses teknologi begitu cepat, sehingga kemudian perubahan sosiokultural itu juga semakin sangat cepat, karena memang nyaris tidak ada batas antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, bahkan negara satu dengan negara yang lain. Batas-batas geografi dan sosial budaya senantiasa mengapur karena semakin banyaknya pihak-pihak yang mampu mendobrak batasan itu. Jadi dari teknologi itu, batasan-batasan daerah, batasan-batasan geografis, batasan-batasan sosial budaya itu semakin kabur, semakin menghilang ya, karena memang ada pihak-pihak yang kemudian mendobrak itu, batasan-batasan itu, salah satunya adalah dengan melalui teknologi. Perubahan-perubahan itu tentunya dapat mempengaruhi individu, seperti mempengaruhi kebutuhannya, motivasi, bahkan nilai-nilai yang dianut. Jadi seperti yang kita kaji ya, pengaruh sosiokultural ya, ini perubahan-perubahan yang terjadi pada sosiokultural ternyata mempengaruhi individu, baik itu kebutuhannya ya, motivasinya ya, bahkan nilai-nilai yang kemudian dianut oleh individu tersebut. Jadi motivasi juga terpengaruh ya, terpengaruh oleh sosiokultural dari individu. Ya, perubahan sosiokultural ya dapat diartikan sebagai perbedaan keadaan yang berarti dalam unsur masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Jadi ketika kemudian terdapat sebuah perubahan pada unsur masyarakat ya, dari yang sebelumnya ya, kemudian apa ya istilahnya, dari keadaan sebelumnya, maka itu dikatakan sebagai perubahan sosiokultural. Nah, perubahan sosiokultural adalah proses perkembangan unsur sosial dan budaya dari waktu ke waktu yang mengakibatkan perbedaan yang berarti dalam suatu individu atau masyarakat. Jadi dengan adanya perubahan sosiokultural itu ya, itu mengakibatkan perbedaan yang berarti bagi individu ataupun masyarakat. Kita tentu ingat ya, ini yang kalau kalian nggak tahu ya, milenial dulu pernah mengalami atau tidak ya. Dulu kalau di masa saya itu mainannya ya peta umpet, kemudian gobak sodor ya, terus kemudian banyak lagi. Sekarang ini permainan-permainan itu sangat jarang ditemui ya. Sekarang ini kalau anak-anak ya mainannya sudah Barbie ya, kemudian kalau anak laki-laki sudah pistol-pistolan, kemudian mobil-mobilan ya. Kalau zaman saya masih sangat jarang permainan yang seperti itu ya. Kita main ya gobak sodor, kemudian peta umpet ya, terus kemudian kalau dulu ya ada singkongan, ada bentrek ya, macam-macam lah ya itu. Sekarang ini jarang ditemui, bahkan yang sekarang ini era milenial itu mungkin sudah tidak lagi Barbie, mungkin sudah tidak lagi mobil-mobilan, tapi sudah gadget di tangan masing-masing. Ini perubahan sosiokultural yang mana terjadi perbedaan keadaan yang sangat berarti dari zaman sebelumnya. Nah, Zuhaib menyebutkan beberapa penyebab ya dari perubahan sosial ya. Ini ada beberapa penyebab kenapa sih terdapat perubahan sosiokultural kan gitu. Yang pertama teknologi dan juga ekonomi ya, kemajuan industrialisasi ya, terus kemudian modernisasi, urbanisasi, kemudian
bureaucratization ya, atau penekanan yang ekstrim pada aturan atau impersonal ya, konflik dan kompetisi ya, ini juga mampu merubah tatanan, merubah sosiokultural ya, kemudian kekuatan politik, kemudian legal, ideologi, difusi kebudayaan. Itulah faktor-faktor yang kemudian bisa mempengaruhi ataupun menjadi sebuah penyebab perubahan sosiokultural. Nah, sekarang pengaruh sosiokultural pada motivasi ya. Perubahan ya, sehingga sebagian nilai-nilai sosiokultural yang tidak relevan lagi. Jadi apa ya, manusia itu yaitu akan berubah ya, individu akan berubah ya, kalau kemudian terdapat perubahan di dalam sistem sosiokultural. Nah, perubahan itu adalah sebuah bentuk ya, apa ya istilahnya, perubahan nilai-nilai yang kemudian sudah tidak relevan lagi. Jadi kalau individu merasa bahwa itu sudah tidak relevan ya, maka individu itu akan melakukan yang namanya perubahan. Ya, mau atau tidak mau individu harus menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri tentunya melibatkan aspek psikologi manusia. Jadi kalau kemudian terdapat sebuah perubahan di dalam sosiokultural, mau nggak mau individu harus menyesuaikan diri, termasuk dorongan atau motif di dalam diri seseorang harus menyesuaikan diri terhadap perubahan. Nah, proses penyesuaian diri ini tidak dapat terlepas dari fungsi ego pada diri manusia. Kenapa sih manusia itu kok berubah kan seperti itu? Termasuk motivasinya kenapa berubah? Karena di dalam manusia terdapat fungsi ego ya. Hans Hermann ya, salah satu ahli psikologi alien Freudian, menempatkan ego manusia sebagai suatu aspek kepribadian yang aktif. Ego ini aktif ya, aktif dalam rangka merangsang lingkungan ataupun melihat lingkungan, sehingga kemudian ego itu sangat adaptif terhadap lingkungan, sangat dinamis terhadap lingkungan. Termasuk ya dari ego sendiri itu nanti juga motivasi manusia juga bisa berubah kan gitu, tergantung bagaimana ego itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, ego mempunyai kemampuan mandiri dan kemampuan untuk adaptif terhadap lingkungan. Jadi bagaimana ego itu adaptif terhadap lingkungan, maka motivasi manusia pun juga akan berubah ataupun terpengaruh. Dalam orientasi kognitif, peran kognisi menjadi sangat penting ya. Selain manusia itu memiliki fungsi ego, yang kedua manusia memiliki orientasi kognitif. Kalian tentu masih ingat ya, teori sosial kognitif dalam motivasi, yang mana di sana proses belajar itu sangat penting dalam sebuah pembentukan motivasi. Nah, manusia memiliki orientasi kognitif ya. Peran kognisi ini menjadi sangat penting dalam melihat respon individu terhadap perubahan. Jadi kognisi ini selalu merespon perubahan yang terjadi ya. Scherer mendefinisikan kognisi sebagai proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar atau eksternal dan di dalam atau internal diri sendiri. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada dalam diri ya, motif, minat, bakat, keterampilan, terus kemudian apalagi perasaan, emosi ya. Kalau yang dari luar ya tadi ya, yang faktor eksternal tadi misalnya hadiah, penghargaan, pujian, celaan dan lain sebagainya ya. Itu istilahnya sangat penting. Itu kemudian direspon oleh kognisi kita. Nah, itu nanti akan mempengaruhi motivasi bagi seorang individu, bisa merubah motivasi seorang individu. Nah, dengan adanya struktur kognitif tersebut, manusia dapat memilih rangsangan yang datang dari lingkungan, dan hal itu akan membuat individu memutuskan untuk berubah atau tidak. Jadi sekali lagi, karena kognisi itu manusia bisa memilih mana kemudian rangsangan yang direspon ya, rangsangan dari luar yang kemudian direspon, mana rangsangan dari luar yang kemudian tidak direspon. Nah, respon dari rangsangan dari luar itulah yang kemudian nanti bisa mempengaruhi
proses motivasi seseorang. Nah, salah satu teori yang menggunakan orientasi ini adalah teori dari Crutch and Crutchfield ya. Teori ini menjelaskan bahwa pada individu seringkali muncul pertanyaan tentang kebutuhan dan tujuan pada suatu saat tertentu, dan pertanyaan mengenai cara kebutuhan dan tujuan sampai bisa berkembang ya. Jadi selain struktur kognitif ya, manusia juga punya yang namanya kebutuhan dan juga tujuan berdasarkan teori Crutch dan Crutchfield. Nah, yang mana kedua kebutuhan dan juga tujuan itu juga mempengaruhi proses motivasi. Terus kemudian yang selanjutnya, jawaban atas pertanyaan tersebut senantiasa mengarah pada motif yang kontemporer. Jadi dari kebutuhan tadi ya dan juga tujuan tadi, maka kemudian akan mengarah pada motif kontemporer. Motif kontemporer di sini adalah dorongan ya, ataupun gerakan yang mana menuju kepada hal-hal yang sifatnya masa kini. Jadi motif manusia itu ya sekali lagi menyesuaikan diri terhadap sosiokultural yang terjadi atau disebut sebagai motif kontemporer. Hal ini berkaitan dengan perubahan. Ketika perubahan terjadi, motif individu juga dapat ikut berubah. Ya, jadi ketika perubahan itu terjadi, ya perubahan sosiokultural itu terjadi, maka dorongan gerakan tadi ya itu juga motivasi manusia itu juga akan berubah. Individu dapat kembali mempertanyakan tujuan dan kebutuhannya yang nantinya dorongannya untuk tetap dan konsisten atau berubah. Jadi perubahan itu kemudian kembali lagi ya kepada kebutuhannya bagaimana, tujuannya bagaimana ya, apakah dia kemudian motifnya akan tetap atau konsisten ataukah berubah. Nah, kemudian ada teori lain yang berkenaan dengan sosiokultural ya. Pandangan lainnya dari teori lapangan atau field theory akan lebih memudahkan kita dalam memahami dinamika individu menghadapi perubahan. Nah, berdasarkan teori ini, tingkah laku individu merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungan. Jadi individu dan juga lingkungan ini saling berinteraksi ya. Itulah proses interaksi tersebut bersifat dinamis. Dengan kata lain, perilaku individu itu berubah-ubah dari waktu ke waktu dalam situasi yang berbeda. Jadi perilaku individu itu berubah-ubah dari waktu ke waktu ya, dari situasi ke situasi. Oleh karena itu ya, motif individu juga demikian bisa dipengaruhi apakah dia tetap atau dalam artian konsisten ataukah mengikuti yang namanya perubahan tersebut. Oke. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengaruh ya antara sosiokultural dalam sebuah motivasi. Yang mana intinya ya, motivasi itu bisa berubah seiring dengan perubahan sosiokultural. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.